وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para jemaah sekalian, Alhamdulillah ini kajian perdana setelah libur Syawal. Kita melanjutkan kajian kita tafsirul Quran pada juz yang ke-29 di surat Al-Insan, di mana surat ini bicara tentang hidayah Allah kepada seluruh manusia berupa diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah berupa menjelaskan kepada manusia wahyu, kebenaran. Kemudian Allah menjelaskan ternyata manusia ini terbagi menjadi dua. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Lalu Allah menjelaskan azab yang bakal diterima mereka yang kufur terhadap wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah jelaskan pula di sini janji Allah bagi mereka yang beriman, bersyukur. Pada ayat yang ke-3 Allah mengatakan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah memberikan hidayah kepada kita. Apa itu? As-sabil, jalan yang lurus, Quran, petunjuk Rasulullah SAW. Ada manusia yang bersyukur, kemudian ada manusia yang kufur. Lalu Allah menjelaskan azab bagi yang kufur dan nikmat bagi yang syukur. Fadhal Ustaz. Mana mic-nya Ustaz? Fadhal. Biar dibaca dulu ayatnya. Dari 4. Fadhal dari awal. Nah. Kalau anak suara anak nggak enak. Berbet di kuping. Dari 1 sampai 4. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Ya, jazakallah khair. Pada ayat yang keempat, coba lihat ayat ini jemaah. Inna, sesungguhnya kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. A'tadna, ay a'dadna. Kami, yaitu Allah, telah menyiapkan, disiapkan. Apa itu? Lil kafirin, disiapkan untuk siapa? Orang-orang kafir. Apa yang telah Allah siapkan? Salasil, aghlal,
dan sa'ir. Allahu Akbar. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Inna, kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Tentu makna kami ini yang sering kita jelaskan di sini dalam sastra Arab dan dalam Al-Quran, maknanya adalah litta'zim, untuk mengagungkan Allah. Ya, jangan difahami dengan fahaman dalam bahasa Indonesia. Di kami dalam bahasa Al-Quran maknanya adalah mengagungkan. Kami, yaitu Allah, adalah zat yang memang wajib untuk diagungkan. Allah memang agung, mulia, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Agung. A'tadna, menyiapkan, menyediakan. Itu sudah disiapin. Berarti sesuatu yang disiapkan itu artinya ada apa enggak ada? Ada. Ya, ada jemaah. Allah sudah siapkan memang. A'tadna, ay a'dadna, hayya'na. Jadi Allah sudah menyiapkan, sudah siap, sudah ready, sudah. Buat siapa? Yaitu orang-orang kafir. Ya. Siapa orang kafir ini? Yaitu mereka yang disebutkan pada ayat yang ketiga. Yaitu mereka yang kufur terhadap apa? Hidayah. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi orang kafir di sini adalah berkaitan dengan ayat yang di atasnya ini. Yaitu mereka yang kufur terhadap as-sabil. Ini jalan yang lurus. Di sini disebutkan satu, tunggal. Karena memang kebenaran itu satu. Karena kebenaran itu satu. Tunggal. Yaitu apa? Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kebenaran yang satu. Mereka yang kufur berarti mereka yang mengingkari ini. Mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Karena mereka mengingkarinya, dan itu adalah lawan dari syukur, tidak bersyukur mereka. Karena mereka mengingkari, maka Allah siapkan buat mereka. Apa yang Allah siapkan buat mereka yang ingkar ini? Pertama, salasil. Ini yang pertama. Yang kedua, aghlal. Ya. Yang ketiga adalah sa'ir. Salasil ini bentuk jamak dari silsilah. Silsilah itu apa? Rantai. Rantai itu apa? Besi, lingkaran-lingkaran besi. Susunan dari lingkaran-lingkaran besi. Ya. Jadi rangkaian dari lingkaran-lingkaran besi. Di sini di ayat ini Allah mengatakan salasil. Berarti ada berapa rangkaian besinya? Ada banyak. Ada beberapa rangkaian besi. Itu silsilah namanya. Karena di sini bentuk jamaknya salasil. Beberapa rangkaian aghlal. Al-ghil. Aghlal. Ini juga bentuk jamak. Apa maknanya al-ghil? Ini ghil itu para ulama mengatakan lingkaran besi yang gede. Besi
yang bulat tapi besar. Ya, kalau rantai itu kan lingkaran besi yang kecil-kecil tersusun dia rangkaian. Kalau aghlal lingkaran besi yang besar jamaah. Lingkaran besi yang besar. Apa maksudnya di sini? Disebutkan di surat Fatir pada ayat yang ke-7172. Coba buka di handphone kalian. Buka di handphone ya. Surat Fatir. Maaf, salah saya. Surat Ghafir. Surat Ghafir ayat 7172. Ghafir 7172. Ketemu? Ketemu. Ya, minta Ustadz saya membaca lagi. Betul Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. Allahumma ajirna minan nar. Lihat jamaah, idil aghlal, ketika aghlal, yaitu besi yang melingkar gede itu, fi a'naqihim, di leher-leher mereka. Wassalasil, adapun rantai-rantai yang banyak itu, bukan satu rangkaian, berarti ada berapa rangkaian? Maksudnya rangkaian ini satu rangkaian mungkin terdiri dari sekian panjangnya. Berarti ada berapa? Banyak. Nah, satu rangkaian ini berapa panjangnya? Nanti kita sebutkan ayatnya. Salasil, rangkaian dari besi ini, rantai ini yang banyak, yushabun, digunakan untuk menarik mereka. Gimana bentuknya? Di surat Ar-Rahman ayat 41. Di surat Ar-Rahman ayat 41. Coba buka lagi di ayat Al-Quran. Ketemu? Ketemu. Lihat di ayat ini. Ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang kafir itu akan dikenal dan diketahui dengan ciri khas mereka. Apa itu? Mereka akan diikat mulai dari kaki sampai ujung rambutnya. Paham? Berarti mereka terikat dari ujung kaki, dari kaki sampai rambutnya itu, diikat dengan apa? Dengan besi melingkar ini jemaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi diikat sama Allah dengan rantai, dengan apa? Besi bulat tubuhnya. Paham? Lalu rantai yang gede ini diikatkan, dicangkolin dengan apa? Rantai tadi. Jadi besi bulat buat ngikat badannya. Setelah itu besi bulat ini ditarik dengan apa? Dengan rantai.
Yushabun, ditarik mereka. Di surat Ghafir tadi ditarik dia. Paham? Oke. Satu rantai, berarti kan rantainya banyak. Satu rantai itu berapa panjangnya? Di surat apa disebutkan? Di surat Al-Haqqah. Di surat Al-Haqqah disebutkan panjangnya rantai satu. Satu rantai itu disebutkan panjangnya. Di ayat yang 30 sampai 32. Coba buka. Ketemu? Ketemu? Surat Al-Haqqah ayat 30, 32. Mau ya? Ketemu. Fadhal Ustaz, untuk baca Ustaz. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Nasallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan jamaah di sini. Khudhuhu faghulluhu. Allah mengatakan kepada para malaikat, khudhuhu, kumpulkan mereka, yaitu orang-orang kafir itu. Faghulluhu, ikat mereka dengan aghlal tadi itu. Mulai dari kaki sampai kepalanya. Ikat mereka semua dengan besi gede itu. Tsummal jahima salluh. Setelah itu, setelah terbelenggu dengan besi bulat tubuhnya mereka, lemparkan mereka ke dalam neraka. Berarti, apakah sudah terikat rantainya? Belum. Lalu Allah menggunakan kata summa, kemudian, fi silsilatin, disebutkan di sini silsilah. Berarti jumlahnya berapa? Satu. Satu rangkaian rantai. Satu rangkaian rantai. Itu panjangnya 70 dhira'an. 70 ini jemaah. 70 ini hasta ini. Segini berapa meter? Ada berapa senti? Ada 60, 70? Hah? 70. Anggap 70 segini. 70 kali 70. Berapa? 1.400. Kira-kira segitu. Ya, sudahlah begitu kira-kira. Itu panjangnya satu rangkaian. Satu rangkaian sepanjang itu. Kembali ke surat ini, di surat Al-Insan, Allah menyebutkan salasil. Berarti ada berapa rangkaian? Banyak. Banyak jemaah. Nah, sekian banyak rangkaian ini dari rantai digunakan untuk berapa? Untuk satu orang. Diikat di rantai itu mereka. Di surat Ghafir, kembali ke surat Ghafir tadi, yushabun, mereka akan ditarik dengan rantai itu. Disebutkan dalam hadis di
tafsir Muqatil Ibnu Hayyan dari Ali bin Abi Thalib, wallahu alam, dengan kesahihan hadis ini, saya belum ngecek lagi. Di situ Rasulullah SAW mengatakan bahwa satu rantai aja itu kalau diletakkan di gunung di dunia ini, maka gunungnya itu akan mencair. Ini rantai neraka ini, jemaah. Allahu Akbar. Di sini dikatakan yushabun. Mereka akan ditarik dengan rantai itu. Ditarik kemana? Di sini disebutkan fil hamim. Nah, disebutkan pertama ditarik, dimasukkan ke hamim. Kemudian berikutnya summa finnari yusjarun. Kemudian mereka akan dibakar di neraka. Imam Syangqiti mengatakan di dalam ayat Al-Quran seperti pada surat Rahman ayat 43, 44. Coba lihat tadi surat Rahman ayat 43, 44. Di situ disebutkan antara neraka jahanam dengan hamim itu beda. Ketemu? Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam di mana orang-orang kafir itu tidak percaya dengannya. Kemudian lihat, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka akan masuk ke jahanam dan terkadang mereka masuk ke hamim. Makanya para ulama mengatakan orang-orang kafir terkadang mereka dimasukin ke hamim dan terkadang mereka dimasukin ke jahanam. Tapi di ayat ini disebutkan bahwa mereka ditarik dengan rantai tadi itu, masuk ke hamim dulu, kemudian setelah itu dia masuk ke jahanam. Imam Ibnu Ashur mengatakan inilah tingkatan di azab neraka. Dia akan masuk ke hamim dulu yang lebih ringan dari jahanam. Anda tahu hamim itu apa? Hamim itu apa? Hamim itu adalah air yang mendidih, jamaah. Hamim itu air yang mendidih. Allahu Akbar. Jadi mereka ditarik, dimasukin ke air yang mendidih, lalu habis itu dicemplungin ke neraka jahanam. Jadi air ya panas, ya panasnya tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Ma'ukum hadhihi narukum hadhihi tis'un wa sittuna daraja. Apimu ini di tingkatan terendah dari 70 tingkatan api neraka. Ya. Padahal api di kita itu bisa pembakarannya sampai 3000 derajat. Seperti pada pabrik baja. Bisa lebih 3000 pada pembakaran di baja. Seperti pada pabrik-pabrik pembakaran baja di mana? Di Kerawang, di dekat sini pabrik motor dan sebagainya. Itu sampai 3000 jemaah. Itu 70 kali lipat. Allah mengatakan. Wallahu a'lam. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Makanya
Kembali ke ayat ini, coba lihat. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala. Kami sudah siapkan rantai-rantai itu. Sudah disiapin rantainya. Wa aghlal, dan besi-besi yang bulat-bulat ini sudah disiapkan sama Allah. Dilakukan seperti yang tadi. Wa sa'ira, dan yang ketiga apa? Api yang membara. Diikatkan di situ mereka. Siapa yang bisa nolong jemaah? Siapa yang bisa bantu? Sampai kapan mereka di sini? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Inilah adab bagi orang kafir, jemaah. Kafir kufur besar maupun kafir kecil. Kalau kafir kecil berarti apa? Kufur nikmat. Dan ini adab bagi orang-orang yang berbuat syirik. Menyekutukan Allah. Inilah adabnya. Berarti bisa kita fahami dari sini, apakah azab neraka jahanam itu sekarang ada? Apa jawabannya? Ada. Karena Allah mengatakan apa di sini? A'tadna. Kami sudah siapkan. Ini belum cerita makanannya, minumannya. Ini belum cerita itu. Di neraka itu ada, jemaah. Allah sudah siapkan. Berarti neraka buat orang kafir. Kemudian setelah itu Allah bicara tentang lawannya sekarang. Yaitu siapa? Hamba Allah yang bersyukur. Lihat ini jemaah. Beda lawannya ya. Innal abrara. Lihat, sesungguhnya. Penekanan. Al-abrar jamaknya adalah al-bar. Siapa? Orang-orang yang baik, yang berbuat kebaikan. Kebaikan apa yang mereka lakukan? Nanti akan disebutkan pada ayat 7 ke bawah ini. Ya, jenis kebaikannya disebutkan pada ayat 7, 8 ini. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang baik ini? Yashrabuna, mereka akan minum. Subhanallah. Lihat lawannya, berlawanan ya. Minum mereka nanti. Minum apa? Min, dari. Ka'sin. Apa ka'as ini? Ka'as ini kalau arti bahasa Arabnya gelas. Minum dari gelas. Maksudnya apa? Para ahli tafsir mengatakan maksudnya gelas ini adalah minuman keras. Karena mizajuha, di mana minuman keras yang mereka minum itu dicampuri minuman kerasnya dengan kafur. Kafur. Kafur apa? Kapur. Yang bener aja, Pak. Kafur. Kafur ini apa? Kafur ini adalah ainan. Yang di ayat yang ke-6. Kaifur ini adalah ainan. Ainan ini apa? Mata air. Berarti kafur ini ainan. Yaitu salah satu mata air
surga. Ada yang mengatakan kafur ini adalah tumbuh-tumbuhan surga. Yaitu buat campuran apa? Kaas ini. Tumbuh-tumbuhan surga buat campuran khamr ini. Apa kaas ini, kafur ini? Kafur ini adalah menjadikan minuman itu sangat dingin. Mereka dingin minumannya. Nikmat berada. Jadi minumannya dingin. Coba bandingkan dengan tadi? Bandingkan dengan sebelumnya. Orang kafir berada di mana? Sa'ir. Yang sebelumnya surat Ghafir, yushabuna fi hamim. Mereka ditarik, dimasukin ke air yang mendidih. Dan itu minuman dia. Tapi ketika Allah bicara tentang orang yang beriman, bertakwa, Allah bilang minumannya itu ka'as khamr yang dingin. Jadi memberikan makna apa? Berlawanan. Minuman khamr yang di surga, la yusadda'una fiha wala yunsifun. Minuman surga itu tidak apa? Tidak bikin pusing. Khamr surga tidak bikin pusing, nggak mabok. Berarti minuman apa ini? Taladzud. Berarti mereka meminumnya karena faktor apa? Menikmatinya. Bukan mereka haus, tidak. Karena mereka di surga tidak haus. Mereka di surga tidak haus. Terus minum ini apa? Berarti minuman untuk dinikmati jemaah. Sama nggak minum haus sama minum dinikmati? Dulu kita masih kos nih ceritanya nih. Awal-awal gitulah. Ya. Teman-teman pada datang. Yang nggak kuliah, Matraman sini. Yang ngumpul biasa. Ada kopi nggak? Nggak ada. Oh ada tuh kopi, dibikinin kopi. Dibikinin kopi karena dia tamu. Dibikinin kopi pakai gelas gede segini jemaah. Full kopinya. Dia bikin apa? Emang anak aus apa? Jadi ada minuman, orang minum karena haus. Ada orang minum karena menikmati. Tanya sama suhu-suhu kopi yang duduk di tengah-tengah inti di sini. Tidak ada minuman untuk dinikmati jemaah. Dari mana taunya ini dinikmati? Inilah ahli bahasa. Para ulama mengatakan, coba balik ke ayat ini. Innal abrara yashrabuna min. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan minum. Menggunakan huruf min di sini. Ini ada huruf min. Sebetulnya kata yashrabun tidak perlu huruf min. Dia cukup yashrabuna ka'san. Minum dari sebuah gelas. Tapi ditambahi huruf min. Yashrabuna min. Berarti min ini apa maknanya? Inilah sastra Arab jemaah. Sampai huruf satu ada maknanya. Huruf min ini fungsinya adalah menunjukkan makna sebagian. Berarti yang diminum dari gelas itu, minuman keras itu, semua sampai habis apa diminum sebagian? Sebagian. Orang yang minum habis berarti apa? Tuh. Ini Al-Quran jemaah.
Berarti mereka minum dari gelas minuman keras itu yang diminum sebagian. Yang menunjukkan bahwa mereka minumnya itu apa? Menikmati minumnya. Dan minuman yang mereka minum dengan penuh kenikmatan itu dingin. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Kemudian, aina, jika kafur itu adalah, apa namanya, tanaman, serbuk tanaman buat campuran minuman kafur, berarti aina ini mata air. Mata air apa? Mata air minuman keras. Jadi minuman kerasnya itu berupa apa? Mata air. Yashrabu biha ibadullah. Hamba-hamba Allah. Berarti siapa dia? Al-abrar. Orang beriman, orang bertakwa, orang yang syukur, orang yang bertauhid. Akan yashrab, meminum biha. Dengan mata air ini, dari mata air khamr itu. Yufajjirunaha tafjira. Mata air yang berisi khamr tadi itu bisa dibawa kemana-mana mata airnya. Maksudnya apa? Di mana dia berada penghuni surga itu, dia bisa di situ memancarkan mata air khamr. Paham tidak? Kalau kita kan di sini mata air di sini, udah di sini udah. Dan di sana enggak ada. Tapi kalau mata air di surga, inti mau colok mata air itu di mana saja bisa. Itu penghuni surga pindah ke sana. Itu mata air minuman keras punya dia bisa pindah ke sana. Kemana dia pergi itu mata air dia ngikut. Yufajjirunaha tafjira. Dia akan pancarkan mata air itu dimanapun dia mau. Berarti orang di surga itu apa? Penuh dengan kenikmatan. Berarti dia bergerak bebas dia di situ surga. Coba lawannya di neraka tadi diapain tubuhnya? Dibelenggu jemaah. Allahul musta'an. Ya inilah kisah Al-Quran jemaah. Ya, secara ringkas dari penjelasan para ulama. Yufajjirunaha tafjira. Sedangkan penghuni neraka minumnya dari mana tadi? Hamim. Di mana minuman itu belum mereka minum aja mukanya sudah meleleh jemaah. Belum diminum mukanya sudah meleleh jemaah. Allahu Akbar. Apa sifat-sifat mereka? Yaitu siapa? Orang al-abrar ini. Ya, ini sifat-sifatnya. Yang mendapatkan kenikmatan surga ini. Ya. Minum dari kaas. Kaasnya dicampur dengan campuran surga. Dan kaasnya bisa berupa mata air. Ya kan? Sumber. Dan bisa dibawa sama dia kemana-mana. Ya. Apa sifat-sifat mereka? Yaitu sifat orang-orang abrar ini. Selama dia di dunia. Apa amalan dia? Lihat. Yufuna bin nadri. Ini satu. Ini yang pertama. Ini sifat mereka pertama. Yang kedua, yakhafuna yauman. Ini yang kedua.
Yang ketiga, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Ini yang ketiga. Ya. Ini mereka sifatnya. Kemudian yang keempat, nut'imukum li wajhillah. Ini yang keempat. Ya. Yang kelima sebetulnya lompat di ayat yang ke-12. Bima sabaru. Ini bisa yang ke-5. Ya. Apa ini? Nanggung. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan insya Allah. Kita dengarkan azan dulu. Habis itu silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, sedikit tambahan penjelasan. Sebagian ulama mengatakan di ayat yang kelima, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka minum minuman keras yang dicampur dengan kafur. Kafur minuman surga. Kan ada yang mengatakan itu adalah nabat, tanaman. Kemudian pada ayat yang ke-6, ainan di sini beda statusnya. Lebih rinci lagi ini para ulama detail. Ainan di sini mata air. Mata air apa? Mata air kafur. Jadi ada minuman khamar dicampur dengan kafur. Dan ada minuman kafur yang murni. Minuman kafur yang murni. Jadi ada yang mengatakan kafur ini adalah apa namanya? Kayak tanaman begitu, campurin. Ada yang kafur mengatakan tidak, ini memang minuman yang dicampur dengan minuman keras. Tapi orang beriman yang levelnya tinggi, yaitu al-muqarrabun yang disebutkan di surat Al-Waqi'ah, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, dan seterusnya. Al-muqarrabun, mereka akan minum di surga dari kafur yang murni. Faham tidak? Minum dari kafur yang murni. Apa itu? Ini ainan. Ainan ini adalah kafur, mata air kafur yang murni. Makanya di surat Al-Waqi'ah, penghuni surga dibagi dua. Ada ashabul yamin, ada al-muqarrabun. Jadi penghuni surga ada dua. Ashabul yamin ini penghuni surga yang mengalami hisab. Dihisab dulu dia. Tapi hisabnya hisab ringan. Al-muqarrabun, mereka tidak mengalami hisab. Nyelonong masuk surga jemaah. Nyelonong. Minumannya al-muqarrabun, mata air murni. Yaitu kafur. Mata air murni. Ya, ini banyak para ahli tafsir menafsirkan ini. Yashrabu biha ibadullah. Nah, mata air kafur yang murni ini bisa dia bisa dia buka mata air itu dimanapun dia berada. Dia di kebun bisa dibuka, dia di rumah bisa dibuka, dia di istananya bisa dibuka, di mana aja dibuka. Subhanallah ya. Makanya di surat Al-Waqi'ah disebutkan kenikmatan yang Allah berikan buat ashabul yamin dan kenikmatan yang Allah berikan buat al-muqarrabun. Jadi inilah minuman namanya kafur.
Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bisa jadi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di surga itu kesamaan makna, kesamaan nama dengan yang di dunia. Ada kesamaan nama dengan yang di dunia. Abdullah bin Abbas mengatakan demikian dengan ungkapan beliau, laisa fid dunya mimma fil jannah illa isman. Di dunia tidak ada sedikit pun yang ada di surga nanti. Kecuali hanya kesamaan makna saja. Jadi nama sama tapi sebetulnya hakikatnya dia akan berbeda. Yaitulah kenikmatan surga jemaah. Ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'an, enggak pernah kita dengar, wala khatara ala qalbi bashar, enggak pernah terbersit oleh akal manusia. Namanya saja yang sama. Sebagaimana di dunia pun bisa jadi nama sama, tetapi sebetulnya beda. Mata, ya semua makhluk punya mata. Apakah sama matanya? Beda. Begitulah seterusnya. Ya. Wallahu a'lam.